Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Anindita Syahdi Syagata SGZ MTH dan teman-teman yang lain eh, yang berbahagia. Di sini saya perkenalkan, nama saya itu Mario Madian Dikatakan dari Kode 1 Gigi sebagai moderator. Dan selanjutnya saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok saya, yaitu Nurul Tauna Sana, Asna Afifah Wajiwaji, dan Bibi Cahyani Astriana Putri. Selanjutnya saya mohon share screen untuk menampilkan pemaparan video dari materi eh, pencernaan protein. Oke, itu saja untuk pemaparan videonya. Untuk pemaparan materinya eh, akan dibacakan oleh Asna Afifah Wajiwaji. Untuk Asna Afifah, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan memaparkan proses pencernaan protein yang dimulai dari mulut. Pencernaan protein di dalam tubuh. Di dalam tubuh, protein diubah menjadi asam amino oleh beberapa reaksi hidrolisis serta enzim-enzim yang bersangkutan. Kemudian sumber protein terbagi menjadi dua, yaitu dari hewan dan tumbuhan. Protein hewan biasanya disebut dengan protein hewani, sedangkan protein pada tumbuhan biasanya disebut dengan protein nabati. Hewani bisa seperti daging, ikan, telur, dan susu, sedangkan nabati seperti kacang-kacangan, biji-bijian, dan sebagainya. Proses pencernaan dalam mulut. Protein hanya dapat diserap oleh tubuh manusia jika sudah diurai dalam bentuk yang sederhana. Penguraian protein dalam sistem pencernaan manusia melibatkan seluruh organ pencernaan manusia yang melibatkan yang pertama adalah bagian mulut atau kerongkongan. Proses pencernaan protein melibatkan kerja gigi dan ludah di dalam rongga mulut. Gigi dalam hal ini berfungsi untuk memperkecil ukuran makanan, sedangkan ludah atau saliva berfungsi untuk melumasi rongga mulut.
Saliva akan membasahi makanan sewaktu dikunyah agar makanan yang kering menjadi massa yang semi padat sehingga akan lebih mudah ditelan. Tidak terjadi perubahan protein di dalam mulut karena saliva tidak mengandung enzim protease. Selanjutnya, pada proses pencernaan di lambung akan dilanjutkan oleh teman saya Dwi Cahyani Astriana Putri. Baik, pada pencernaan protein dalam lambung. Protein yang tertampung di dalam lambung akan bereaksi dengan enzim pepsin yang berasal dari getah lambung. Enzim pepsin hanya akan terbentuk jika asam lambung atau HCl menemukan protein dan melakukan penguraian rangkaiannya. Penguraian rangkaian protein dalam lambung secara biokimia akan menstimulasi pepsin pasif menjadi pepsin aktif. Enzim pepsin memecah ikatan protein menjadi gugus yang lebih sederhana, yaitu pepton dan proteosa. Kedua gugus ini merupakan polipeptida pendek yang masih belum dapat diabsorpsi oleh jonjot usus. Selanjutnya, pada proses pencernaan protein dalam usus halus akan dilanjutkan oleh teman saya, Maldini Madiantika Tatang. Waktu dan tempatnya saya ucapkan terima kasih. Usus halus. Polipeptida yang dihasilkan dari reaksi enzim pepsin dan protein kemudian akan bercampur dengan enzim protase di dalam usus halus. Protease akan menghidrolisis polipeptida menjadi jenis asam amino yang berbeda-beda. Untuk materi selanjutnya dibacakan oleh teman saya yang bernama Nurul Kaumisan. Waktu dan tempat saya persilakan. Selanjutnya, proses pencernaan protein di dalam usus besar dan anus. Jika asam amino yang dihasilkan dari proses pencernaan protein memiliki jumlah yang berlebih, asam amino tersebut akan dirombak menjadi senyawa-senyawa seperti amonia atau NH3 dan monium atau NH4OH. Pada tahap selanjutnya, semua senyawa ini kemudian dibuang melalui saluran kencing atau bersama dengan feses. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kesimpulan dari video tersebut. Ketika kita memakan, masuk ke mulut, lalu akan dihancurkan dengan bantuan air liur dan enzim melarutkan makanan. Setelah di mulut, lalu masuk ke lambung. Pencernaan protein yang pertama dengan bantuan enzim pepsin, mengubah protein menjadi pepton. Kemudian pepton masuk ke usus halus. Usus halus akan dipecah dengan bantuan enzim erepsin. Dengan bantuan enzim erepsin, ini pepsin akan diubah menjadi asam amino. Di dalam tubuh, protein diubah menjadi asam amino. Kemudian diabsorpsi melalui dinding usus halus dan sampai ke pembuluh darah dan sebagian besar langsung digunakan oleh jaringan. Jadi asam amino yang pertama bisa dapat langsung diserap oleh jaringan untuk berbagai keperluan menurut fungsi protein tersebut. Dan yang kedua bisa mengalami proses pelepasan gugus amin yang dikenal dengan deaminasi protein yang terjadi di dalam hati atau liver.
kelebihan protein itu akan segera dibuang bersama air seni jika yang mengandung nitrogen atau diubah menjadi zat lain. Sedangkan gangguan kekurangan protein disebut busung lapar atau HO. Demikian penjelasan dari kami. Saya kembalikan ke moderator. Di-unmute dulu. Oh ya, unmute. Selanjutnya kita lanjut kepada sesi pertanyaan. Untuk kelompok-kelompok lain yang ingin bertanya, silahkan. Waktu yang dapat saya persilahkan. Oke, kalau tidak ada yang ingin bertanya, saya tutup. Mewakili teman-teman yang lain, kami dari kelompok 2 mengucapkan terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.